Nama gua Angli, asal gua dari Manado. Sejak SMP gua udah masuk penjara, dan gua seorang pemakai narkoba 18 tahun, dan gua juga pernah mengalami masuk penjara 5 tahun. Tahun 2001 gua datang ke Jakarta ya untuk adu nasib. Awal mulanya gue terjerumus narkoba ini dari teman. Waktu itu kelas 1 SMA. Dia bilang, wah coba rasa dulu nih narkoba ini. Waktu itu saya pakai jenis sabu. Dan terasa enak sekali. Kok saya bilang saya kok gak tidur-tidur, semangatnya berapi-api. Saya merasa enak sekali. Akhirnya suatu ketika saya mulai bergaul dengan yang namanya teman-teman narkoba. Bandar-bandar, bahkan sampai jaringan-jaringan internasional saya bergaul. Dan suatu ketika saya mengalami yang namanya barang itu banyak banget barang. Akhirnya saya ditangkap. Pertama kali gue masuk penjara ya dibawa sama polisi, dan gue masuk di salah satu Polres dulu di Jakarta Barat. Dan situ gue jalani 4 bulan lamanya, dan di situ banyak penjahat-penjahat yang sudah siap untuk dibawa ke lapas. Semua kejahatan ada di situ. Nah, setelah gue masuk, gue tanya-tanya, kasus apa yang paling dibenci di dalam lapas? Ternyata pemerkosaan. Banyak terjadi orang tua perkosa anak, sehingga napi-napi di sana benci banget. Nah, kalau sudah ada kasus itu di dalam lapas, itu pasti kelaminnya dibakar, dimatiin pakai puntung rokok, dan semuanya dipukuli, disiksa. Ini kasus-kasus pemerkosaan. Pokoknya paling dibenci, sangat sadis. Karena bagi napi itu pemerkosa itu adalah sesuatu yang dibenci banget, begitu. Nah, yang kedua yaitu apa? Cepu. Orang yang selalu melaporkan, bantuan polisi namanya. Nah, kita sebagai seorang orang penjahat ini paling benci sekali yang namanya cepu. Karena cepu ini yang melaporkan kepada polisi, apalagi kalau narkoba. Dia bisa tunjuk orang untuk menangkap kasus-kasus narkoba. Dan kalau cepu sudah masuk di dalam lapas, sudah pasti mati. Di dalam penjara, para penjahat-penjahat bukan cuma hanya sampai di situ saja. Tetapi ketika gua masuk di dalam penjara, ternyata banyak juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam penjara. Seperti gua seorang BNN, bagian nagih-nagih. Nah, kalau orang yang terlibat utang, gua tagih. Kalau nggak mau dibayar, gua pukul, bahkan gua rendam sampai di dalam toilet. Nah, bukan cuma itu yang gue lakukan. Gue bersama teman-teman yang di dalam penjara, ya namanya gue bisa masukin teman untuk bawa juga yang namanya narkoba, supaya gue bisa berbisnis di dalam. Dan banyak sekali hasil yang gue dapat, sampai ratusan juta. Menjadi membaik, tapi justru di dalam lapas gue semakin memburuk. Waktu gua di dalam, dan kalau nggak salah itu malam hari, gua dengar yang namanya suara Tuhan. Tuhan berkata begini, Angli, baca firman. Ya tadinya gua berpikir bukan Tuhan yang ngobrol, siapa nih? Malam-malam, tapi ada damai di hati. 2 kali bahkan gua dengar, Angli, baca firman, dan mengertilah. Waktu berjalan, jatuh lagi yang namanya pakai narkoba. Akhirnya gue dapat mimpi. Ada satu cahaya berkata begini, Angli, praktekkan kasih dan beritakan kasih. 2 kali. Angli, praktekkan kasih dan beritakan kasih. Nah,
Gue bingung dengan mimpi ini. Akhirnya gue berlutut di depan lapas, di depan gereja. Di lapas itu ada gereja. Nah, gue berlutut, Tuhan, gue mau berubah, gue mau bertobat. Tapi gimana kalau pemasok di tempat ini masih saja berkeliaran? Bagaimana gue mau berubah? Orang pikir gue gila. 1 minggu kemudian doa gue dijawab. Seluruh lapas itu, para bandar-bandarnya dipindahkan ke penjara lain, dan lapas itu menjadi lapas percontohan. Dan di situ gue berpikir, bisa bayangkan ya, di dalam lapas itu ada 3.000 orang. Tuhan mau bela satu orang ini untuk bisa berubah dan bertobat. Dari kejadian itu, di tahun 2016, gue mulai jalani aktivitas beragama. Gue mau berusaha, gue mau menjadi orang yang baik. Gue juga mau tunjukkan bahwa gue juga bisa berubah. Dan semakin hari, kebebasan gue sudah semakin dekat. Di tahun 2017, gue bebas. Dan gue mulai menjalani aktivitas yang namanya beragama. Di situ gue lihat bahwa luar biasa kalau kita berubah, kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Gue bebas yang namanya dari narkoba sampai sekarang. Setelah keluar penjara, gue mulai menjalani kehidupan yang baru. Gue mulai tinggalkan kehidupan yang lama. Gue mulai bergaul dengan yang baru, komunitas yang baru, yang mungkin yang kuat juga menjalani kegiatan-kegiatan agama. Nah, di situ gue mulai belajar. Di situ mereka juga teman-teman baru mulai menerima gue. Dan di situ gue mulai semangat, terus gue semangat dengan teman-teman yang baru. Nah, ini boleh menjadi tips. Mungkin ada yang masih menggunakan narkoba, mungkin juga mantan napi. Dekatkan diri kepada Tuhan. Mau agamamu apa? Dekatkan diri kepada Tuhan. Jadi buat teman-teman yang masih narkoba, yang sedang berjuang, dan buat teman-teman juga yang mantan narapidana, yang juga berjuang, buat teman-teman juga yang sudah bebas, yuk, gua aja bisa, lu juga pasti bisa. Semangat.